Ya, sobat internet, kembali lagi di channel Farm Project. Ya, jadi di video kali ini gue akan membahas ya tentang pagar laut ya. Pagar laut bambu ini masih terpasang ya di Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, saya tidu ini ternyata dikabarkan nih kayaknya pencitraan guys, karena dia nyebur ya ke laut terus mau mau cabut-cabutin pagar bambu tersebut gitu. Coba kita simak bagaimana aksinya ya guys. Aksi dia nyelam dengan vest dengan pelampung. Dia kayaknya bukan lebih ke nyabutin pohon bambu ya, lebih latihan renang ya guys. Coba kita lihat saksikan videonya dari Opung Parbella. Check this out guys. Iki anake sopo iki? Iki wong tuane nang ngendi iki? Le metu le. Kalau kerja teh berenang neng banyu segoro ki bahaya. Bocah. Metu. Dijelose kok iki wong tuane sapa iki? Oh alar, ana kerja to le. Oh, tak kirain wong cilik, gak taunya wong tuwe. Sampai niki ngopo to, Mbah? Sini ae. Metu to, Mbah, mengko mengkerut. Mbah. Lain itu guys. Aduh. Yo iki, kalau misalnya wong tuane wis ndak ada kerjaan alias nganggur. Lagi ngapain dia? Oh, berjuang bersama rakyat. Rakyat yang mana diperjuangkan? Ngapain dia sambil teriak-teriak oligarki? Aku mau nanya dulu sama kalian ini, apa jabatannya? Hah? Ketua LSM? Ketua asosiasi? Karena yang ku tengok berapa kali diusir dari tempat warga ini. Sekarang begini, aku jujur aja lah ku bilang ya, agak malas aku mencampuri masalah pagar laut ini. Tapi mau nggak mau aku akhirnya harus buka suara. Betul. Ya, jadi pagar laut 30 km sampai sekarang nggak tahu siapa tuannya. Masa nggak tahu sih siapa tuannya? Padahal kata Nusron Wahid, ya itu sudah ada HGB-nya. Bayangkan kalian, laut ada HGB. Ada hak guna bangunan. Bayangkan kalian dulu coba, 30 km itu berapa lama itu membangunnya? Panjang. Yang jadi pertanyaanku ya kan, ada yang mengatakan bahwasannya itu yang membangun adalah para nelayan. Kayak mana cara nelayan itu mencucuk itu satu persatu? Dicucuk, ditokok dari atas. Dicucuk lagi, diketok lagi dari atas. Iya. Kurasa itu 50 tahun pun nggak selesai itu. Aduh, perlu teknologi tinggi untuk membuat seperti itu model pagar laut ya kan. Betul. Ada juga yang mengatakan katanya itu tempat budidaya karang hijau. Nggak tahu aku tahu mana yang betul. Iya, jujur aja ku bilang ya kan, walaupun saat ini Said Didu seolah-olah memperjuangkan rakyat, ku bilang sama kalian, ini misinya ini lagi cari panggung ini. Yakin kalian lagi cari panggung? Ngapain coba dia jebur-jebur ke dalam segala? Kalau misalnya dia dihisap sama Putri Duyung, siapa tanggung jawab? Atau bagian dalamnya mengkerut kayak mana itu nanti ya? Nggak dipikirkannya matang-matang. Hobi Nanti ya. masuk angin, asam lambung. Nggak usah lebay lah. Nggak usah lebay. Rakyat tahu mana yang sungguh-sungguh, mana yang sandiwara. Tetap salah siapa? Tetap salah Jokowi. Iya. Apapun ketimpangan di bangsa ini selalu dikait-kaitkan dengan Jokowi.
Siapa bilang Rocky Gerung Said Didu? Untuk sekarang PDIP keep silent. Tenang dulu kalian di boncengan ya. Gak usah terlalu banyak komentar, bahaya, bahaya. Aduh, tahu nggak kalian ya? Ibu Titi Soeharto yang mantan istrinya Gitu lah. yang sekarang ya ada di DPR ya, ini sudah menyoroti hal ini dan juga mendesak pemerintah untuk segera, ya ingat, untuk segera menyelidiki ini punya siapa. Kami dari Komisi 4 mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan itu sebenarnya pagernya punya siapa, siapa yang bikin, siapa yang suruh, siapa yang membiayai. Masa tiba-tiba ada gitu ya, 30,16 kilo kan nggak bisa dibikin 1-2 hari. Jadi ini supaya segera oleh pemerintah mengetahui siapa yang bikin ini. Ini biayanya mahal. Udah dihitung-hitung, ada yang hitung katanya 12, berapa miliar gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang mengaku bahwa ada sekelompok nelayan yang swadaya membangun pagar laut ini. Kita ini dari Komisi 4 sedang berusaha untuk mensejahterakan kehidupan para nelayan. Kok tiba-tiba si nelayan itu punya duit segitu gitu ya. Ini Karena bagaimanapun juga ya, pagar laut ini sangat berbahaya. Yang pertama berbahaya bagi ekosistem laut, yang kedua berbahaya bagi navigasi, yang ketiga berbahaya juga bagi nelayan. Kan begitu ya. Aku tadinya pun juga kukira pagar laut itu cuma dicucuk satu-satu kan begitu. Nggak taunya panjang juga 30 kilo. Kemarin ya dibongkar sepanjang 5 kilo, iya kan? Nah disitulah saya cari panggung, pakai apa? Pakai apa namanya, kacu pramuganya itu. Kacu pramuga. Ya kan, pakai apa namanya, simbol merah putih. Aduh. Enggak, kau aja yang lain. Atau yang lain itu malu ngeliat tingkahmu yang konyol itu. Aduh, nggak perlu orang kayak kau ya bertindak seperti itu. Serahkan kepada yang berwajib. Betul. Main nyemplung. Lagian juga apa fungsinya dia di situ? Biar Umpan ikan seolah-olah cucut. dikatakan dia memperjuangkan gitu. Hehehe. Kalian tengoklah itu biar tahu kalian, itu kan yang membongkar itu kan. Kepala Staf Angkatan Laut itu juga apa namanya turut bekerja sama, berkoordinasi dengan di bawah perintah daripada Panglima TNI, berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kan begitu. Nah tahu enggak kalian ya, dari Panglima TNI disuruh jabut, dibilang Kementerian Perikanan jangan dulu dijabut. Ini kayak mananya ini? Mas Menteri, berarti Kementerian Kelautan dan Perikanan belum bisa mengungkap pelakunya ya? Yang setengah tol Jagorawi ini? Belum ya? Oke, yang kedua Pak, mohon izin aja. Ini cuma 2 pertanyaan. Jadi saya pertegas lagi, yang pertama, kementerian belum bisa mengungkap pelakunya. Yang kedua, apakah kementerian sudah berkoordinasi dalam hal ini mungkin dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan terkait hal ini? Karena kegiatan pemeriksaan ya, saya takut salah kata nih. Ternyata banyak salah bahasa-bahasa hukum yang nggak boleh, salah ucap. Jadi untuk pemeriksaan kita masih di level pemeriksaan itu dilakukan oleh Dirjen PSDKP. Mungkin barangkali Dirjen PSDKP bisa menyampaikan juga sejauh mana sudah dilakukan. Silakan. Terima kasih Bapak. Kami sudah memanggil beberapa pihak yang mengaku kemarin sempat di medsos itu, nelayan yang mengaku sebagai pemilik. Kami lakukan pemeriksaan, klarifikasi, kita panggil. Mereka begitu diklarifikasi hanya menyampaikan kami hanya juru bicara nelayan, bukan penanggung jawab. Padahal situ bilang penanggung jawab, makanya kami panggil karena penanggung jawab. Ternyata
yang disampaikan kami hanya mewakili nelayan sebagai juru bicara. Beda lagi. Jadi kami harus mencari lagi ini Pak. Sampai nanti ada yang demikian Bapak. Jujur aja lah, inilah dulu yang perlu kita soroti. Jangan masalah si Said Didu. Ya, betul, Terlalu betul, kecil Said Didu jadi bahasan. Ya, Kementerian Perikanan Kelautan dan Perikanan ini mengatakan bahwasanya jangan dulu dicabut untuk memudahkan penyelidikan. Kan begitu. Sementara Nusron Wahid sudah mengantongi 2 nama perusahaan yang ada di belakang daripada pagar makan tanaman, dari pagar laut itu. Gitu, pagar makan tanaman. Kan begitu. Ya coba dulu koordinasi antara Menteri KKP dengan Menteri Agraria Nusron Wahid. Siapa yang ada di baliknya? Kan cepat itu dapat itu. Jangan pura-pura lah. Kementerian itu harus kerjanya cepat gitu loh. Contoh Kementerian Pertanian. Gitu ya. Dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi. Ya, jadi DPR pun juga sudah mendesak pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi begini, ya kita bisa melihat bagaimana pemerintah Bapak Prabowo, ya, harus memperhatikan apa yang menjadi masalah di negeri ini, termasuk masalah pagar laut ini, ya. betul. Jadi tolong sama kita semuanya, jangan terlalu cepat menjudge ya. Ini gara-gara Jokowi yang memberikan izin, ya, izin diberikan oleh Menteri Jokowi waktu itu, kan begitu. Nah sekarang kan begini, ya, semuanya ada prosedurnya, ya, semua mungkin ada diskusinya, diskusi dalam bisnis, ya, dan juga ada diskusi deal-deal ekonomi mungkin dibalik ini semuanya. Kita kan nggak tahu juga, ya. Tapi kalau contohnya di kemudian hari ini akan menjadi masalah, yuk selesaikan masalah itu dengan baik. Bukan seperti ini caranya kayak si Said Didu nyebur-nyebur ke dalam laut. Teriak-teriak oligarki. Kayak parah. Tak rak duwe sopan. Nek tuwo mlampene ra iso dijogo. Jarene tokoh masyarakat. Tapi wis pirong kali, beliau ini datang ke daerah tempat masyarakat ditolak, diusir-usir. Begitu ada masalah begini numpang tenar, biar cepat terkenal. Ben iso dapat kedudukan ngono. Oh, ra iso. Said Didu sopo iku? Ya wes, kalau misalnya ada masalah ya dengan inisial A. Aku bilang sama kalian, aku nyatakan sama kalian, aku belum mendalami masalah pagar laut ini ya. Aku masih melihat bagaimana situasi situasi di luaran ya, yang berbicara tentang kedaulatan negara Republik Indonesia ya, berbicara apa efek negatifnya. Aku masih sekitar itu saja aku bicarakan ya. Tapi kalau berbicara siapa di balik ini semua ya, kita harus memastikan dengan teliti dan dengan informasi yang betul-betul akurat ya. Jangan kayak siaguan siapa itu? Terserah kalian, mungkin kalian bilang ternak Mulyono sudah sadar. Siapa bilang, ya kan? Kita hadir bukan hanya untuk Bapak Presiden Joko sendiri, kita hadir untuk bangsa Indonesia. Ya, itu dia. Ya kalau perlu kita suarakan yang masalah di Tangerang ini, kita suarakan, kenapa enggak? Tapi apakah Opung Parabelak harus nyemplung juga ke dalam laut? Tentu tidak. Aku masih punya wibawa, nggak mau aku diketawai. Aduh, ketara kali ya cari nama. Enak ya cari panggung.
Itu dia ya. Jadi kita doakan saja pemerintah ya, kalau memang ada di baliknya. Aku akan telusuri dulu ya. Aku akan telusuri. Kalau memang layak untuk kita telusuri lebih dalam lagi, dan kita akan lihat akar permasalahannya dan juga siapa di balik ini semua. Oke? Oke, guys. Jadi itulah videonya ya. Jadi dalam kejadian hal ini gitu ya, sebenarnya antara Menteri ATR ya, Agraria, dan si Bapak tadi tuh, Bapak N tadi tuh, bahwasanya dia tuh belum saling mengetahui dan saling koordinasi, guys, terkait pagar laut ini gitu ya. Jadi dari Kementerian Kelautannya adalah dia masih jangan dulu dibongkar gitu ya. Jangan dulu dibongkar karena kita belum selidiki nih yang punya ini siapa gitu. Terus tadi tuh yang Sedidu dan si inisial N tadi tuh udah bergegas aja, guys, udah mau dicabut-cabutin aja gitu. Ya serah cabut-cabutin aja tuh kalau misalnya kulit gak kisut gitu kan. Untuk berapa lama gitu ya dengan 30 kilometer panjang si pagar laut itu kalau mau dibongkar gitu, guys. Paling itu aja, guys. Coba ntar kita monitor ya, kita kawal untuk berita ini sampai mana, guys, gitu ya. Dan siapa di balik yang membangun pagar laut tersebut. Oke, thank you. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe ya. Selamat liburan panjang. See you di next on video. Bye bye.